Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Pak Ahmad Mulyadi SOS. Yang kedua, saya ucapkan kepada Bapak Wakil Lurah yang sekarang menjabat jadi Bapak Lurah Kelurahan Manggarai, Bapak Ismail Sumantri SE. Yang saya hormati Bapak Ketua LMK Bapak Haji Mukenani, yang saya hormati Ketua TPKK Bapak Arsoyo dan staf, Ketua LMK Kelurahan Manggarai Selatan, yang terhormat para Ketua RW se-Kelurahan Manggarai Selatan beserta segenap jajaran, pun demikian para anggota LMK, hadirin sekalian yang berkenan hadir Bapak Ibu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mohon maaf saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan muhabbah saya, khususnya yang sama-sama kita cintai dan kita hormati juga Bapak Ismail Sumantri yang saat ini sudah menjabat sebagai Lurah Manggarai, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015. Maaf, 2015. Di awal tahun ini izinkan saya pertama mengucapkan selamat tahun baru di 2015. Di awal tahun yang berbahagia ini mudah-mudahan menjadi tonggak sejarah untuk menuju Jakarta Baru. Jakarta Baru adalah Jakarta yang menjadi kota modern, yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Udah cukup aja dulu sampai di situ, nggak usah diterusin. Menjadikan Jakarta kota modern yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Dia rasa-rasanya setahun 2 tahun juga nggak kelar, baru sampai situ. Namun demikian, upaya-upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta Baru ini bukan satu hal yang main-main, tapi memang sudah seharusnya ini berjalan. Itu dirubah sampai ke tingkat kelurahan. Perampingan terjadi, beberapa dinas dihapus, digabung. Jadi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu kalau datang ke kelurahan jangan cari Pak Wakil Lurah lagi, karena Wakil Lurah jabatannya sudah dihapus. Makanya ruangan Pak Wakil Lurah pengen saya kontrakin, saya juga pengen terima kos. Dalam hal ini bukan hanya Wakil Lurah yang dihapus, tapi 2 kepala seksi pun dihapus di kelurahan. Kalau kemarin ada 5 kepala seksi, sekarang tinggal 3. Yang pertama itu adalah seksi pemerintahan dan ketertiban. Yang kedua seksi kebersihan lingkungan hidup, sarana dan prasarana umum. Yang ketiga itu seksi pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan apalah gitu. Jadi cuma tiga. Untuk pejabat-pejabatnya sendiri itu harus melalui seleksi. Jadi gak sembarangan, lurah diseleksi, camat diseleksi, sampai asli jadi seleksi. Alhamdulillah, kalau yang memang tidak memenuhi syarat rontok, banyak teman saya rontok, lurah Pulau rontok, ya kan? Kemudian lurah Ragunan, mungkin bapak ibu masih kenal Pak Fauzi, rontok juga.
menargetkan anak Manggarai menjadi lurah Manggarai. Boleh tepuk tangan. Besok saya juga pengen begitu, anak Manggarai Selatan jadi lurah di Manggarai Selatan. Jadi hanya Pak Ismail menjadi lurah karena yang pertama beliau senior saya, abang saya, rajin, ya. Kemudian juga yang pastinya sabar. Jarang orang memiliki mental yang demikian. Biasanya orang sekali dua kali dipromosiin gak jadi udah lemes. Ya kan kayak orang kena ketelok tuh. Yang ada bikin onar di dalam, ya kan? Yang ada nggak usah jauh-jauh. Misalkan persaingan aja nih, mau pemilihan RW atau RT, salah satu calonnya nggak jadi, yang nggak jadi itu biasanya tuh ada aja tuh, nge-SMS lurah, ngomongin yang enggak gitu. Tapi kalau beliau enggak, sabar, jalanin aja terus, dinikmatin. Hal juga yang menjadi catatan buat kita ke depan itu tahun 2015 ini ya, dengan formasi yang ada, orang yang minimal tapi kita bisa bekerja secara maksimal. Mungkin saya mohon maaf sebelumnya, ini awal tahun, mungkin kalau kemarin saya masih agak santai ya, karena saya ngimbangin. Tapi kalau sekarang saya udah perintah harus ngebut 3 tahun harus tercapai Jakarta kota modern dan sejahtera. Bagaimana caranya? Nah, jadi nanti saya akan minta bantuan para ketua RT, ketua RW serta RMK untuk bekerja sama. Ya, kita bangun wilayah Manggarai Selatan itu lebih baik lagi. Di antaranya adalah yang pertama, nanti saya mungkin akan bikin formulir. Silakan inventarisasi untuk saluran-saluran air yang ada di kelurahan, di wilayah masing-masing untuk dilaporkan berapa panjang, berapa lebar, dan berapa kedalaman. Untuk memudahkannya ya kok boleh buat kalau emang itu saluran dijadiin teras, ya kita musyawarahkan untuk kita bongkar. Air harus lewat. Kita jangan serakah jadi manusia. Air aja nggak boleh lewat, semua dikuasai. Gitu. Apa yang ini kan? Sebab apa, lebih tua air daripada manusia. Jadi kalau saudara tua kita datang, tempatnya kita tempatin, ya wajar dia ngambil alih tempatnya. Akibatnya ya banjir, kan gitu. Udah kayak gitu, di dalam tubuh kita juga sebagian besar terdiri dari air. Gak usah ada di luar, di dalam tubuh kita ada air. Jadi saudara tua kita datang, ya kalau disambut dengan baik. Kita semua peremajaan RT dan RW, tinggal PRW 5. Ya, mohon maaf PRW 5 kemarin juga saya juga sudah pengen informasikan, tapi Bapak sedang ada di luar kota. Ya, Pak Wakil juga sibuk, kita mau tutup tahun juga sibuk, warawiri sana sini, karena memang reorganisasi, ya, karena saya sendiri belum jelas, belum ketahuan saya ada di mana. Gitu. Isunya saya tuh diminta di pasar minggu, oke saya udah turutin, sama Pak Camat pasar minggu siapa, saya bilang saya ditaruh di mana aja. Dipanggil lagi saya sama jaga karsa, benahin jaga karsa kampung lu sendiri, siap saya, nggak masalah. Saya ditaruh di mana aja sih, itu disolok saya itu. Ya rupa-rupanya juga Manggarai Selatan lebih kencang. Bapak jangan pindah, amin. Ya udah nggak pindah saya. Udah seperti yang juga kemarin. Pengajaran di bulan Januari ini juga, ya susun panitianya dibentuk supaya nanti kita bisa tank awal baru ini kita bisa dengan informasi yang baru. Ya. Karena memang nanti kita ngebut. Untuk selanjutnya barangkali kami juga bekerja sama dengan LMK dalam hal PKPK. Jadi nanti akan kita tunjuk PKPK. Memang ada formasi 40 sampai 70. Nah ini saya perlu luruskan ya, 40 sampai 70 Pak. Itu tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Luas wilayah kita cuma 51 hektar. Yang 3 kali lipat dari kita aja itu hanya 44 orang.
bisa diambil ada di contohnya itu. Nah, saya di sini memberanikan diri untuk mengambil kurang lebih 50 orang dengan alasan jumlah penduduk kita ini cukup padat, ya. Ternyata padat penduduk kita juga itu cuma di atas kertas, di lapangan berbeda. Sebab ada laporan di RW 1 aja hanya ada RT yang jumlah kakaknya di bawah 50. Betul itu Pak? Ya, RW 6 juga begitu. Ada yang jumlah kakaknya juga di bawah 80. Nah, layak untuk jadi RT dan bisa digabung. Maka nanti kami akan inventarisasi kembali jumlah penduduk yang ada di tiap-tiap RT ini terpaksa akan kita gabungkan. Mau nggak mau, suka tidak suka, itu kita harus memenuhi konstitusi yang ada, aturan main yang berlaku. Sebab nanti kalau kita biarkan seperti itu, ada yang komplain saya bingung. Pak, di sana ada jumlahnya kan menurut aturan 80 kakak. Ternyata nggak ada 80 kakak, nggak sampai 80 kakak bisa dibikin RT. Dari sini kami ada 15 kakak, berarti bisa bikin RT juga. Nah, ini kan celaka. Gitu. Nah, itu masalah nanti surat tanah apa segala macam barangkali nanti bisa menyesuaikan, membawa manfaat untuk semuanya, ya, terutama untuk kebutuhan fasilitas sosial yang ada, ya. Dan kami pun berupaya untuk melengkapi sarana dan prasarananya di dalam jangka waktu dekat. Mungkin kita akan mengadakan musrah lagi. Jadi untuk sarana prasarana yang sudah diagendakan atau dianggarkan di PPNK ini jangan lagi dianggarkan di musrenbang besok. Nah, yang belum dianggarkan di musrenbang di PPNK silakan dianggarkan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat, tapi kebutuhan masyarakat. Ada dua komponen, ada kebutuhan masyarakat, ya. Nah, ada juga yang menjadi keinginan daripada pemerintah. Saya udah ini juga, tapi saya masih terus berusaha, khususnya ke Pak RW 5 itu yang ada di dalam itu tanah itu coba dilobi mau dibebaskan atau enggak gitu. Sebab perlu ruang terbuka hijau untuk sarana bermain dan berinteraksi masyarakat. RW 5 silakan, RW 2 kalau ada Pak RW, ya. Misalnya Pak RW udah bosan di situ, rumah saya aja Pak, ya udah tak bongkar nanti. Saya bikin taman gitu, nggak apa-apa, rumahnya cukup luas, gitu. Apalagi di RW 4 Pak, ada nggak Pak yang udah kumuh-kumuh yang susah ini, gitu. Kurang lebih 500 sampai 2000 meter itu kita ajukan. Kalau emang mau udah susah diatur warganya di situ, udah Pak, udah daripada nggak ada ini, kita di dalam jalan masuk nggak masalah. Kemarin saya ke Taman Lantana. Di Taman Lantana itu jalan masuknya sempit, benar-benar sempit jalan masuknya itu. Tapi di tengah-tengah itu sih juga kaget, tuh ada taman di sini. Ternyata dibebaskan oleh Pemprov DKI itu. Nah, kalau memang masih ada yang seperti itu, kalau hujan banjir apa segala macam mau dibebaskan silakan. Termasuk tinggal becek itu juga boleh bisa. Kalau memang itu ada dan warganya mau, tulis di musrek, usulkan. Nanti dari musrah itu kita angkat, kita bawa. Bila perlu saya kawal kan, untuk pembebasannya. Sekarang pembebasannya memang bukan diganti rugi, tapi memang ganti untung. Walaupun ada NGOP apa segala macam, tapi tetap kita pakai negosiasi. Nah, masyarakat juga harus mengertinya apa? Tanah di sini adalah tanah sewa, bukan tanah milik. Kalau tanah milik barangkali ya masih ada harganya. Kalau tanah sewa berarti tanah pemerintah, gitu. Tanah milik negara, statusnya mereka sewa. Nah, kalau sekarang udah
sewanya udah sampai mana? Nah, ini kan perlu dipertanyakan lagi. Kalau memang sudah tidak ada keluar surat sewanya lagi, sebenarnya itu haknya itu udah gugur. Barangkali yang dapat saya sampaikan, karena tadi juga kita sepakat ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam. Saya juga jarang ketemu seperti ini, Pak RT, PRW dan sekalian hadir, ya LMK juga, walaupun kita satu kandang, tapi kita jarang berjumpa ya, karena kita warawiri sama kemarin melaksanakan tugas kita juga. Ini alhamdulillah PPMK ini bisa cair, ya, dan perlu disadari bahwa nggak semuanya seperti kita udah terlambat, tapi masih bisa ditunggu ya. Ini perjuangan teman-teman juga nih, semuanya anggota LMK, ya saya berterima kasih. Rupa-rupanya begitu dilantik menjadi LMK Manggarai Selatan, mereka diuji kualitasnya, baik kualitas intelektual maupun kualitas psikologinya. Jadi Haji JJ udah banyak ngurut dada, sabar ya. Pak Dodi udah megangin kepala, ya kan. Ada yang udah SMS saya dulu sebelah ini gimana Pak, ini gimana Pak, belum lagi Bu RT lah, ya adalah semuanya sama. Tapi alhamdulillah semuanya sama berjuang. Untuk siapa? Untuk warga Manggarai Selatan. Saya terima kasih tugas berat ini bisa dijalankan dan bisa diselesaikan, dan pada hari ini bisa disosialisasikan. Sekali lagi harapan saya kegiatan PPMK ini dapat membawa ini manfaat untuk masyarakat, ya, dapat membawa manfaat untuk laksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Sekarang kita udah nggak ada zamannya lagi mesti begini begitu segala macam, mungkin ada di koran, ada di majalah, ada di TV. Kemarin juga Ahok udah begitu kejam pada aparatnya di bawah, main-main dengan anggaran, copot, dan akan saya penjarakan. Istilahnya kita benar-benar dijoroki, diceburin ke laut, macam-macam seperti itu, ya. Tapi tentunya saya yakin dan percaya teman-teman di Manggarai Selatan, RT, RW, RMK, kemudian kelompok masyarakat yang ada juga tidak main-main, karena ini tanggung jawabnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mari sama-sama kita laksanakan segala sesuatunya dengan kemampuan yang terbaik yang kita miliki, ya. Akhirnya nanti barangkali saya ucapkan selamat kepada Pak Lurah, Pak Ismail Sumantri sebagai Lurah Manggarai, tetangga kita. Mudah-mudahan dengan aura beliau, itu aura di Manggarai, ya, hilang kalau begitu. Dan juga nggak ada ribut-ribut lagi antara Manggarai dengan Manggarai Selatan, karena walau bagaimanapun kita dua kelurahan ini ibarat saudara kembar, gitu. Walaupun gantengan saya dikit, gantengan kelurahannya dikit, banyakan dia, ya. Tapi tetap, dari tadi serius banget, kayak serius banget ya saya dulu. Saya lebih angus di kota Trino. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian, ya. Saya cukupkan sekian dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahmi Pak. Yang keduanya hajatnya LMK ini. Kebetulan saya nebeng ini Pak. Mungkin yang pertama saya semenjak tanggal 2 Januari saya mendapat tugas baru di Kelurahan Manggarai. Jadi tentu yang pertama saya pamitan nih Pak. Terus saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lurah yang selama ini telah membimbing saya, telah mendorong saya. Mudah-mudahan ini hasil dari Pak Lurah sehingga saya bisa jadi lurah di Manggarai. Jadi dengan lubuk hati yang dalam saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya.
terus doa bapak-bapak sekalian. Yang selanjutnya saya mengucapkan mohon maaf pada Pak Lurah karena selama ini saya belum maksimal bekerja. Jadi masih banyak PR-PR yang belum saya kerjakan itu. Jadi hanya itu kemampuan saya kerjakan. Dan kepada Ketua RW, mungkin saya selama bertugas di sini kurang lebih 2 tahun. Jadi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata saya karena saya agak beresek gitu agak sedikit banyak. Jadi saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada tutur kata di arah saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak. Karena kita ketahui saya sangat sering bergaul kemana aja di dunia, nggak ada batas ya. Lalu yang selanjutnya saya mohon didoakan Pak, karena saya dapat tugasnya seperti zaman jahiliyah. Tugas saya di Manggarai, jadi saya harus bisa membenarkan masyarakat situ Pak. Jadi saya mudah-mudahan saya dikasih kesehatan yang utamanya itu, karena semalam saya sampai jam 12 saya udah mencoba bersama Musbika bagaimana pendekatan supaya damai. Ya alhamdulillah nanti jam 1 kita ada kesepakatan ikrar di tambak. Jadi mohon izin Pak kalau ada waktu bisa hadir. Jadi sekali lagi saya mohon pamit Pak ya, mohon pamit dan doakan saya mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dan amanah itu dengan baik. Karena umur saya itu istilahnya kalau tugasnya katanya dikasih waktu 3 bulan, kalau nggak beres saya dicopot. Kalau Pak Ahok bilang. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengemban tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga saya bisa dalam lama-lama sebetulnya mudah-mudahan saya bisa jadi camat. Sekali lagi saya terima kasih Pak Lurah yang telah memberikan kesempatan di sini, dan mungkin karena saya tidak ditunggu Pak ya, saya mohon pamit karena ada acara bersamaan juga. Karena harus di sini juga harus dilaksanakan, jadi saya mungkin nggak bisa lama-lama. Mungkin itu sudah dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dana ini udah ada di tempat kita dan insya Allah akan kita tunjukkan sebentar lagi. Namun kemungkinan hanya yang pertama itu hanya kita secara simbolis, mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Lurah kita, itu yang pertama. Yang keduanya, pengucuran dana ini mungkin akan kita sampaikan secepat mungkin agar dapat kita dilaksanakan pelaksanaannya oleh KPPM, baik itu dana sosial maupun dana fisik. Ya, sebagaimana yang telah Bapak-bapak ketahui juga, dananya itu sudah tercantum, sudah tertera di sana. Saya tidak bisa sebutkan di sini ya. Itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian mungkin ya di sini ada salah satu bagi para KPPM, mungkin ada salah satu persyaratan ya. Persyaratannya itu di situ ada pencairan dana itu diantaranya proposalnya harus lengkap, jelas dan benar. Kemudian dana itu akan diterima oleh ketua KPPM dan bendahara dan diwakili ketahui oleh Pak RW-nya masing-masing. Jadi kita akan serahkan semua, silakan gunakan dengan sebaik-baiknya dana ini untuk kepentingan masyarakat kita, warga kita di masing-masing wilayahnya. Jadi yang perlu saya harapkan di sini adalah dana ini betul-betul sampai ke masyarakat dan digunakan dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah merupakan tanggung jawab. Karena akan
sedikit pun dana yang kita selewengkan akan menjadi pertanggungjawaban kita masing-masing. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayat, silakan maju ke depan, Pak. Pak Dayat, silakan. Didampingi dengan Pak RW-nya, Pak. Bendaharanya juga, Pak, silakan, Pak. Bertiga ya, Pak ya. Kemudian Pak Lurah menyaksikan. Ya. Ya. Baik, Pak. Ya, baris, Pak, supaya bisa diabadikan, Pak. Baik. Ya, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 4 Januari 2015, pengguliran dana PPMK diserahkan kepada secara ada beberapa hal tahapan yang memang sudah dilakukan. Ya. Beberapa waktu lalu di dalam rapat kita pernah menyampaikan ketentuan, peraturan, ya, dasar hukumnya dan sebagainya, sehingga pada pagi hari ini dengan tadi disampaikan Pak Lurah dengan berbagai upaya, ya, secara maksimal dorongan dari Pak Lurah, teman-teman LMK, KPPN, RW maupun PM dan DPKK, kita mampu menyelesaikan proposal ajuan BPMK tahun 2014 itu dalam waktu yang cukup singkat, ya. Sehingga mungkin bergulirnya atau pencariannya kita memang agak ke belakang, agak ketinggalan daripada kelurahan yang lain, ya, karena memang penyusunan dan pengajuan kita juga cukup agak mepet waktunya. Tapi itu tadi berkat doa kita semua, karena untuk kepentingan warga, ya, untuk masyarakat Manggarai Selatan, dan doa itu dijabah, dikabulkan, ya, akhirnya itu bisa cair, ya. Dan ini kita jawab alhamdulillah dan terima kasih kepada Pak Lurah, seluruh staf jajarannya, teman-teman LMK, bapak-bapak ketua RW, DPKK, OPM dan KPPN, ya. Nah, untuk pencairan sesuai dengan ajuan DURK, ya, daftar usulan rencana kegiatan PPMK, baik itu bina sosial maupun bina fisik, itu sudah terinci di dalam proposal PPMK. Jadi mungkin Bapak dan di DPKK, KPPM maupun yang di UPM sudah kita bagikan untuk rincian detail daripada nilai atau besaran penguatan di masing-masing kegiatan bina sosial dan bina fisik, ya. Karena tentunya harus ada proposal yang sudah masuk diterima oleh LMK, ya. Kemudian disusun dengan benar sesuai dengan kondisi situasi yang ada di masing-masing wilayah KPPM, ya. Jadi usulan itu memang kita menekankan lebih kepada kebutuhan, ya. Tadi disampaikan Pak Lurah bukan keinginan tapi kebutuhan daripada warga masyarakat yang ada di masing-masing RW yang dari KPPM, dari RW 1 sampai dengan RW 10. PPMK tahun 2014, ya, dimulai dari penerimaan pencairan dana PPMK. 1 bulan berikutnya itu sudah selesai dibuat dan dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban atau LPJ, ya. Jadi waktu kita hanya 1 bulan. Nantinya pada saat berakhir setelah selesai pelaksanaan kegiatan di lapangan, di dalam penyusunan LPJ akan kita sampaikan nanti teknis dan formatnya seperti apa, dan kita akan diusulkan juga, diajukan atau diusulkan PPMK tahun 2015, ya. Jadi memang hasil dari PPMK tahun 2015 nanti akan menjadi laporan pertanggungjawaban 2014. Namun di dalam penyusunan dan pengajuannya harus juga dilampirkan untuk usulan proposal awal tahun PPMK tahun 2015, ya. Supaya nanti kita bisa mempersiapkan diri untuk segera mengajukan ke BPMKB maupun ke KPMG di tingkat wali kota dan provinsi. Pak Kris, mengenai apa saja yang menjadi unsur atau komponen yang ada di BPMK, ini sebetulnya yang memutuskan rinciannya, komponennya itu bukan LMK,
Jadi sudah ada di sana, sudah ditentukan ya bahwa bina sosial itu meliputi ini. Ya. Mungkin kemarin sudah pernah saya ini ya Pak, sudah pernah saya sampaikan. Ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari ketentuan ini karena ini menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota. Membacakan suratul Fatihah, mengumpulkan namanya, semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita niatkan di masing-masing wilayahnya, baik dari RT RW 1 sampai dengan RW 10, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan dan tidak ada kerikil sedikit pun. Al-Fatihah hadiniya wa ala kulli nabi sallallahu alaihi hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu Al-Fatihah. Acara sosialisasi BPNK tahun 2014 telah selesai. Oleh karena itu kepada para ketua RW, kemudian ketua KPPM dan bendahara yang telah memberikan proposalnya,